Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ari Kami. Bersama saya Ari Kami dari Rumah Kertas Indonesia. Hari ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat pola dasar kartu pop-up per halaman. Jadi ini nanti akan kita buat per halaman, kita tentukan dulu polanya seperti apa. Kemudian nanti kalau sudah ketemu pola, baru nanti kita gabungkan dengan materi-material yang lain seperti gambar, tulisan dan sebagainya. Dan itu akan menjadi satu kesatuan buku. Setelah kartu-kartu terjadi, kita satukan jadikan buku mini yang bisa kita aplikasikan ke berbagai keperluan. Untuk tahap pertama, seperti biasa, siapkan peralatan dan bahannya. Alat yang kita gunakan adalah gunting, kemudian cutter, dan bahan yang kita gunakan adalah kertas dan lem. Jadi karena kita akan membuat pola dasarnya dulu, jadi saya gunakan kertas HVS yang saya bagi jadi 8, kemudian dibagi 2 lagi jadi 16. Nah, saya siapkan kali ini kita akan membuat 5 pola dasar. Kita mulai. Baiklah, untuk pola pertama kita ambil salah satu kertas, langsung saja kita lipat, kemudian kita lipat ujungnya membentuk segitiga siku-siku, kemudian lipatan ini kita lipat ke depan, kita lipat ke belakang, lalu hasil lipatan tadi kita tekan ke dalam lipatan seperti ini dan kita tutup. Nah, kita sudah mempunyai satu pola sederhana kira-kira seperti ini. Kalau dibuka, ditutup. Ini pola yang pertama, kita simpan dulu, kemudian kita beralih ke pola yang kedua. Ambil lagi kertas HVS dengan ukuran yang sama, kemudian kita lipat jadi 2 dan kita potong di sini kira-kira saja, karena ini hanya sekedar pola, jadi nanti bisa diubah-ubah potongannya, ukuran potongannya. Kemudian dari hasil potongan ini kita lipat segitiganya, tidak siku-siku, bisa diperhatikan segitiganya tidak siku-siku ya, siku, kemudian dilipat ke depan ke belakang, dan hasil lipat tadi kita tekan ke dalam ke tengah sama seperti yang pertama. Nah, seperti ini adalah pola yang kedua. Sekarang kita bikin pola yang ketiga. Pola yang ketiga seperti biasa, dimulai dengan mengambil kertas, terus kemudian dilipat jadi 2. Itu adalah sudah menjadi keharusan untuk teknik pop up ini. Dia memberikan potongan yang hampir sama dengan potongan yang pertama, cuman bedanya kali ini potongan terletaknya di tengah. Kalau potongan tadi ada di agak ke tepi, yang pola ketiga ini ada ke tengah. Kemudian hasil dari lipatan ini kita lipat segitiga siku-siku 1, kemudian 2 segitiga siku-siku. Nah, setelah itu kita lipat ke belakang juga, kemudian kita tekan ke tengah seperti yang pertama tadi, kita tekan kedua-duanya. Nah, sudah kira-kira jadi seperti ini pola yang ketiga. Sekarang kita buat pola yang keempat. Pola yang keempat adalah, kalau tadi kita berikan satu potongan, pola keempat ini kita mencoba memberikan 2 potongan. Perhatikan potongan ini dan ini jaraknya kurang lebih sama. Kemudian setelah dipotong, hasil potongannya di bagian tengah kita lipat ke atas, kemudian kita lipat ke sebaliknya ke bawah. Setelah kita lipat ke depan ke belakang, hasil potongan ini kita tekan ke tengah seperti ini, kemudian kita buka. Nah, kira-kira jadi seperti ini pola dasar yang keempat. Sekarang kita masuk ke pola dasar yang kelima. Hampir sama, hanya saja yang membuat ini beda adalah potongannya. Satu potongan agak panjang, satunya potongan agak pendek. Kemudian kita lipat seperti ini, mengikuti jarak potongan yang pertama. Kemudian kedua diikuti saja, dilipat bolak-balik, kemudian ditekan ke tengah hasil potongannya. Oke. Nah, kita sudah mempunyai 5 pola dasar pop up yang sudah bisa kita buat buku. Oke, untuk aplikasinya atau penambahannya
kita saksikan langkah berikutnya. Baiklah, kita mulai menggunakan atau membuat pola yang pertama. Kita tambahkan beberapa materi. Misalnya ini saya ambil pop up atau diaplikasikan untuk anak-anak mengenal angka, ya, mengenal angka. Jadi ini adalah pola yang tadi yang pertama kita buat, bentuknya seperti ini. Kalau sudah kita siapkan angka 1, kemudian angka 1 ini kita tempelkan di sini. Cara menempelkannya ditempel aja langsung, kira-kira di tengah atau sesuai dengan keinginan. Misalnya ini kita tempelkan di bagian tengah. Kita kasih lem dulu. Tidak usah terlalu banyak lemnya, yang penting rata saja, karena ini kan hanya sekedar pola, nantinya akan kita kembangkan lagi. Nah, kemudian ini kita lem dari sini ke sini, dimunculkan sedikit angkanya di atas batas kertas agar kelihatan menonjol. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kalau dibiarkan kering sebentar, sudah. Kemudian angka ini kita lipat mengikuti garis yang ada kita batasi. Ini juga kita batasi. Nah, sekarang kita tutup, kita lipat seperti lipatan awal tadi, dan angkanya biar ikut tidak apa-apa. Nah, memang angkanya harus nah, kemudian kita perhatikan batas angka atas itu jangan sampai melebihi batas kertasnya, agar tidak kelihatan atau tidak muncul. Dan kita lihat jika kita sudah buka, kira-kira jadi seperti ini. Perhatikan. Nah, ini bisa diaplikasikan untuk kartu ulang tahun bisa, kemudian mengenal angka bisa, kemudian atau apapun itu. Nah, sekarang kita pergunakan atau kita aplikasikan untuk pengenalan angka anak-anak. Mungkin misalnya sini akan saya kasih, kemudian di sini kita tambahkan dengan misalnya seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan ke pola yang berikutnya. Untuk pola yang berikutnya hampir sama dengan pola-pola yang pertama tadi, seperti angka 1 yang pernah kita buat. Nah, seperti ini angka 1, kemudian yang ini angka 2. Dari pola yang kedua akan diperhatikan pola yang kedua tadi seperti apa. Nah, angkanya tinggal ditempel aja seperti ini, tinggal ditempel ya. Perhatikan cara nempelnya, ada yang ditempel, ada yang tidak, dan ada yang ikut dilipat, ada yang tidak. Jadi pada bagian angka yang kedua ini hanya bagian dari sini yang kesini yang kita tempel, kemudian ini kita lipat mengikuti lipatan polanya seperti ini. Ini yang kedua, kemudian kita tambahkan apapun itu, kotak, lingkaran atau apa, kemudian kita tulis bagian di sini adalah angka yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah lipatan yang kanan kiri. Pola yang ketiga tadi dibuka di awal, mungkin bisa diulangi. Kita tambahkan angka 3 di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita buat angka 3 dulu, kemudian kita potong di tengah, kemudian kita tempel. Yang bagian atas kita tempel di segitiga bagian atas, kemudian yang bagian bawah kita tempel di segitiga bagian bawah. Nah, jika sudah, sekarang kemudian kita lipat mengikuti polanya, jadi angkanya nanti ikut terlipat, dan silahkan kita tambahkan dengan jumlah atau benda atau apapun itu, dan ini adalah angkanya. Kemudian yang keempat, polanya seperti ini. Sudah perhatikan polanya seperti ini. Kemudian kita lihat nih, cara menempelkannya. Perhatikan ada bagian yang terbuka di sini. Jadi ini ada dua sisi.
diperhatikan ada dua sisi. Sisi yang tegak ini saya tempelkan kaki angka 4-nya, sisi yang ini yang di atas, sisi yang lainnya itu kita tempelkan angka 4 potongannya. Jadi angka 4 itu kita potong dulu, kita potong, kita ambil sedikit, itu mana nanti akan kita tempel di bagian atas, mana yang kita akan tempel ke bagian bawah. Seperti ini, diperhatikan. Saya dekatkan lagi, nih ada sisanya, kemudian yang ini juga ada sisanya, nah jika kita tutup kemudian kita buka, nah, angka 4 itu akan menyatu dari hasil potongan tadi. Kemudian boleh tambahkan, bisa ditambahkan apa saja di sini. Sekarang angka 5 sama dengan yang angka 2, hampir sama dengan cara menempelnya angka 2 yang angka 5 ya, kira-kira seperti itu. Nah, jika sudah semua sudah selesai, sekarang ini kita lipat tutup, kemudian diperhatikan untuk menyusunnya itu lebih baik ditata lebih dulu agar tidak terbalik pada saat menata. Ini 1 kita tutup, 2 kita tutup, kemudian kita tempelkan di atas 1, letakkan di atas 1, kemudian 3 juga kita tutup, letakkan di atas 2, demikian seterusnya agar tidak terbalik penempatannya. Nah, seperti ini. Dan yang 5 juga seperti itu, kita tutup dulu dan ditutup. Kalau sudah, sekarang ini bisa kita lem satu persatu, masing-masing halaman bisa dilem. Kemudian kalau sudah, nanti kita bisa tambahkan cover. Nah, kita tambahkan cover, dilem juga, kemudian kita kasih tulisan, misalnya. Oke, ini sementara belum saya kasih cover dulu. Nah, kalau sudah dilem, kita perhatikan ini halaman pertama, kemudian ini halaman kedua, ini halaman ketiga, ini halaman keempat, dan ini halaman terakhir dari 5 pola yang kita buat. Nah, kira-kira demikian pola dasar pop up di edisi pertama kali ini. Kita bahas mengenai bagaimana membuat kartu dengan 5 pola dan menjadikannya buku pop up edukasi mengenal angka. Semoga bisa dipahami. Jika kurang paham, silahkan tinggalkan, tuliskan di komentar apa yang ingin ditanyakan. Nanti kita akan bahas di komentar. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon berkenan untuk menekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Silahkan berbagi juga kepada yang lain agar bermanfaat bagi orang lain juga. Jika banyak yang berkenan berbagi dan subscribe, akan menjadi motivasi saya untuk membuat tutorial yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.